Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan bahas tentang Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan Hindu pertama di sebelah barat Pulau Jawa yang diperkirakan berdiri abad ke-4 Masehi. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini secara epistemologis, Taruma berarti adalah nama dari Sungai Ceritaun, dan nama Nagara ini artinya adalah negara atau kerajaan. Nah, inilah lokasi dari Kerajaan Tarumanegara. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kehidupan masyarakat Tarumanegara dari segi politik, sosial, budaya, sosial, ekonomi, dan budaya. Nah, pertama kita bahas tentang kehidupan politiknya. Nah, Kerajaan Tarumanegara ini diperkirakan telah meliputi kekuasaannya kepada seluruh daerah Jawa Barat. Ini dibuktikan dengan lokasi-lokasi penemuan dari prasastinya. Nah, yang kedua adalah raja terkenalnya bernama Purnawarman. Nah, dalam prasasti Ciaruteun, Purnawarman dianggap sebagai titisan Dewa Wisnu yang berhasil menjadi pemelihara dan pelindung rakyat. Nah, yang ketiga adalah kerajaan Tarumanegara ini telah menjalin hubungan dengan kerajaan-kerajaan Tiongkok, dibuktikan dari berita Tiongkok yang menyebutkan bahwa kerajaan Tolomo atau Tarumanegara mengirimkan utusan ke Tiongkok tahun 528, 536, 665, dan 666 Masehi. Nah, untuk kehidupan sosial ekonomi, kerajaan Tarumanegara ini merupakan kerajaan agraris di mana bertani menjadi mata pencarian utamanya. Nah, selain itu, berburu dan berdagang menjadi mata pencaharian yang banyak dilakukan oleh penduduknya. Nah, barang-barang dagangannya berupa cula badak, gajah, gading gajah, emas, dan perak. Nah, kehidupan agraris kerajaan Tarumanegara juga dibuktikan dalam prasasti Tugu, yang nantinya menyebutkan tentang titah Raja Purnawarman untuk melakukan penggalian Sungai Gomati sepanjang 6.112 tombak atau setara dengan 11 km, dan Sungai Candrabaga, yaitu Kali Bekasi sekarang, menjadi bagian dari irigasi dan untuk mencegah banjir. Nah, yang selanjutnya tentang kehidupan budaya, di mana prasasti-prasasti peninggalan Tarumanegara banyak sekali ditemukan dalam bahasa Sangsekerta dan huruf Pallawa. Nah, kita bahas yang pertama. Ini adalah prasasti kebun kopi, di mana berisi ditemukan di daerah Desa Muara Hilir, Cibung Bulang, Jawa Barat, yang di dalamnya terdapat lukisan telapak kaki gajah yang dianggap sebagai telapak kaki gajah Airawata, yaitu tunggangan Dewa Wisnu. Nah, yang kedua, prasasti Jambu ini ditemukan di Bukit Koleangka, Bogor, Jawa Barat. Prasasti ini berhubungan dengan hubungan antara kerajaan Tarumanegara dengan Kutai. Dijelaskan dalam prasasti ini, di mana penulisnya memuji terhadap pemerintahan Mulawarman. Nah, prasasti ini juga dituliskan menggunakan huruf Pallawa dan bahasa Sangsekerta, serta terdapat nanti lukisan telapak kaki. Nah, selanjutnya adalah prasasti Tugu yang ditemukan di daerah Tugu, Cilincing, Jakarta Utara. Nah, prasasti ini berisikan penggalian Sungai Gomati dan Candrabaga tadi, dan kedua sungai ini namanya ini merupakan nama sungai yang terdapat di daerah Punjab, India. Nah, prasasti ini juga menjelaskan tentang penanggalan Chaitra dan Palguna, serta pemberian hadiah sebanyak 1.000 ekor sapi kepada kaum Brahmana. Nah, yang terakhir ini adalah prasasti Ciaruteun. Prasasti ini ditemukan di tepi Sungai Ciaruteun dekat hulu Sungai Cisadane. Nah, prasasti ini terdiri dari 4 baris tulisan dan 1 telapak kaki Purnawarman yang dianggap sebagai titisan dewa. Nah, yang lainnya ada juga berita asing, yaitu salah satunya pendeta Buddha dari Tiongkok yang bernama Fahien pernah menuliskan dalam bukunya bahwa Fakauci tentang seorang bernama Buddha di Yepoti. Sebagian lainnya beragama Hindu dan masih menganut dinamisme. Nah, istilah Yepoti ini dianggap sebagai nama lain dari Tarumanegara. Nah, begitu pula dengan berita-berita Tiongkok lainnya, seperti berita dari dinasti Tang dan Sui yang menyebutkan kedatangan utusan Tolomo di daerah selatan. Nah, Tolomo ini tadi nama lain dari Tarumanegara. Nah, terima kasih untuk perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.